Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 133. Kitab Ilmu. Lanjutan dari sebelumnya. Demi umurku, bahwa kata-kata al-fiqih dan al-faham menurut bahasa adalah dua nama atau isem dengan suatu arti, dan dipergunakan demikian menurut kebiasaan pemakaian, baik dahulu atau sekarang. Berfirman Allah Ta'ala, La antum ashadu rabbatam fi sudurihim minallah. Artinya, kamu sangat ditakuti dalam hati mereka, lebih dari Tuhan. Surat Al-Hasr ayat 13. Maka dibawa oleh kurang takutnya kepada Allah dan besar penghormatannya akan kekuasaan makhluk, sehingga menjadi kurangnya paham atau fikih. Lihatlah, adalah itu natijah yang tidak menghafal pencabangan fatwa-fatwa, atau natijah ketiadaan ilmu yang kami terangkan itu. Bersabda Nabi SAW, ulama, hukuma, dan fuqaha atau para ahli fikih kepada mereka yang diutuskan kepadanya. Dirawikan Abu Naim dan Al-Baihaqi dari Suwaid bin Al-Harith. Ditanyakan Sa'ad bin Ibrahim Az-Zuhli radhiyallahu anhu, siapakah di antara penduduk Madinah yang lebih paham atau fikih? Beliau menjawab, yang lebih kuat takwanya kepada Allah Ta'ala. Seakan-akan beliau memberi isyarat kepada hasil dari faham atau fikih. Dan takwa adalah hasil dari ilmu batin, bukan dari fatwa dan hukum. Bersabda Nabi SAW, apakah aku terangkan kepadamu orang ahli atau faham fikih yang sebenarnya? Ya, jawab mereka. Maka bersabda Nabi SAW, orang yang tidak memutus asakan manusia dari rahmat Tuhan, yang tidak menyatakan mereka aman dari kutuk Tuhan, yang tiada memutuskan asa mereka dari kasih sayang Tuhan, dan tidak meninggalkan Al-Quran lantaran gemar kepada yang lain. Dirawikan Abu Bakar bin Lal dan Abu Bakar bin As-Sunni dan Ibnu Abdul Bar dari Ali radhiyallahu anhu. Sewaktu Anas bin Malik meriwayatkan sabda Nabi SAW, sesungguhnya aku lebih suka duduk bersama kaum yang mengingati atau berzikir Allah Ta'ala dari pagi sampai terbit matahari besok, daripada membebaskan 4 orang budak. Dirawikan Abu Daud. Berkata pengarang kitab Al-Qud, maka berpalinglah Anas kepada Zaid Ar-Raqasi dan Ziyad Al-Numairi serta berkata, tidaklah majelis mengingati Tuhan atau berzikir itu seperti majelis ini, di mana salah seorang dari kamu menceritakan pengajarannya kepada teman-temannya dan membawa hadis-hadis. Sesungguhnya kami duduk lalu mengingati iman, memahami Al-Quran, dan berfaham atau berfikih dalam agama, serta menghitung nikmat Allah Ta'ala kepada kami dengan penuh pemahaman atau fikih. Di sini dinamakan
pemahaman Al-Quran dan penghitungan nikmat itu berfikir atau tafakuh. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang itu berfikir sebenar-benarnya sebelum mengecam manusia untuk kesucian zat Allah Ta'ala dan memandang Al-Quran dari segala segi. Diriwayatkan Ibnu Abdul Bari dari Sajjad bin Aus. Diriwayatkan pula suatu hadis mauquf pada Abi Darda radhiyallahu anhu dengan katanya, kemudian ia menghadapkan kepada dirinya sendiri, lalu mengecamnya pula secara lebih hebat lagi. Bertanya Farqad As-Sabahi kepada Al-Hasan mengenai suatu hal. Maka menjawab Al-Hasan, lalu berkata Farqad, kaum fuqaha atau ahli fikih itu berselisih pendapat dengan kamu. Kemudian Al-Hasan radhiyallahu anhu berkata, wahai Farqad yang dikasihi, adakah kamu melihat seorang ahli fikih itu dengan matamu sendiri? Bahwa seorang ahli fikih itu adalah zuhud di dunia, gemar ke akhirat, bermata hati kepada agama, kekal beribadah kepada Tuhannya, warok, mencegah dirinya dari mempercakapkan kehormatan orang muslimin, yang memeliharanya, yang memelihara dirinya dari harta mereka, dan yang menasihati jamaah mereka. Dalam keseluruhan tadi, Al-Hasan tidak menyebut penghafal furuk-furuk fatwa, dan saya tidak mengatakan bahwa fikih itu tidaklah pokok bahasa dan tidaklah untuk fatwa mengenai hukum-hukum zahir, tetapi ada secara umum dan keseluruhan atau secara keikutsertaan. Maka adalah pemakaian mereka kata-kata fikih kepada ilmu akhirat itu lebih banyak. Maka nyatalah dari penghususan tersebut meragukan kebangkitan manusia untuk memakai perkataan fikih semata-mata kepada yang tadi dan berpaling dari ilmu akhirat dan perihal hati, dan mereka mendapat untuk yang demikian penolong dari tabiat manusia. Karena ilmu batin itu tidak terang dan mengerjakannya sukar, dan memperoleh kedudukan dalam pemerintahan, kehakiman, kemegahan, dan kekayaan itu sulit dengan ilmu batin. Maka setan memperoleh jalan untuk membaikkan yang tersebut di dalam hati dengan jalan mengkhususkan nama fikih yang menjadi nama terpuji itu pada syariat. Percakapan kedua, ilmu. Perkataan ini dipakai untuk pengetahuan mengenai zat, ayat-ayat, dan perbuatan Allah Ta'ala terhadap hamba dan makhluknya. Sehingga ketika Umar radhiyallahu anhu wafat, maka berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya telah mati 9/10 ilmu. Perkataan ilmu itu menjadi isim ma'rifah dengan alif dan lam, menjadi al-ilmu. Lalu diberi penafsiran mengetahui tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diputarkan pula oleh mereka perkataan al-ilmu itu dengan pengkhususan. Sehingga dalam banyak hal diperkenalkan orang berilmu ialah orang yang asik berdebat melawan musuh dalam hal masalah-masalah fikih dan lainnya. Lalu dikatakan orang itu alim yang sebenarnya. Dia seorang tokoh ilmu pengetahuan. Orang-orang yang tidak berbuat demikian dan tidak menghabiskan waktunya untuk itu dihitung orang lemah dan tidak dihitung dalam bilangan ahli ilmu. Ini juga suatu tindakan dengan pengkhususan. Akan tetapi apa yang tersebut tentang kelebihan ilmu dan ulama adalah kebanyakan ditujukan kepada ulama yang tahu akan Allah
hukumnya, perbuatan dan sifat-sifatnya. Dan sekarang secara mutlak dipakai kepada orang yang tidak tahu sedikit pun ilmu agama, selain dari pertemuan-pertemuan perdebatan dalam masalah-masalah khilafiyah. Dengan itu, kalau dia berhitung termasuk ulama besar, serta bodohnya mengenai tafsir, hadis, ilmu mazhab dan lainnya. Dan yang demikian itu menjadi sebab yang membinasakan orang banyak jadi penuntut-penuntut ilmu. Perkataan ketiga, tauhid. Perkataan ini sekarang dipakai untuk menyusun kata-kata, mengetahui cara bertengkar, mengetahui jalan menjatuhkan lawan, sanggup mendesaknya dengan membanyakkan pertanyaan-pertanyaan, dapat membangkitkan keraguan-raguan, dan dapat menyusun dalil-dalil yang pasti. Sehingga golongan-golongan sendiri memberi gelar ahli adil dan ahli tauhid. Para ahli ilmu kalam disebut ulama tauhid. Padahal seluruh apa yang khusus perbuatan ini tidak terkena sedikitpun pada masa pertama dari agama Islam. Bahkan sebagian mereka adalah sangat menentang terhadap orang yang membuka pintu pertengkaran dan perdebatan. Adapun isi Al-Quran dari dalil-dalil yang terang, mudah ditangkap oleh pikiran demi mendengarnya, maka adalah semua orang mengetahuinya. Pengetahuan tentang Al-Quran adalah merupakan ilmu pengetahuan seluruhnya. Tauhid pada mereka adalah ibarat suatu hal yang tidak difahami oleh kebanyakan ahli ilmu kalam. Kalaupun difahaminya, tetapi mereka tidak bersifat dengan dia. Yaitu melihat urusan seluruhnya adalah daripada Allah Ta'ala, penglihatan tanpa menoleh kepada sebab dan perantara. Maka ia tidak melihat kebajikan dan kejahatan seluruhnya, melainkan daripada Allah yang Maha Mulia. Maka inilah tingkat yang mulia. Salah satu dari buahnya ialah tawakal, sebagaimana akan diterangkan nanti pada kitab tawakal. Di antara buahnya juga ialah meninggalkan pengaduan kepada makhluk, meninggalkan kemarahan kepada mereka, ridho dan menyerah kepada hukum Allah Ta'ala. Dan adalah salah satu buahnya ialah ucapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika ditanyakan waktu sakitnya, apakah kami carikan tabib untuk Tuhan? Lalu Abu Bakar menjawab, tabib itu membawa saya sakit. Ucapan lain lagi dari Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika sakitnya, waktu ia ditanyakan, apakah kata tabib tentang penyakit Tuhan? Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, katanya bahwa saya berbuat sekehendak saya. Akan datang kepada kitab tawakal dan kitab tauhid dalil-dalil untuk itu. Tauhid adalah suatu mutiara yang bernilai tinggi, mempunyai dua kulit. Yang satu lebih jauh dari isinya dari yang lain. Lalu orang mengkhususkan nama tauhid itu kepada kulit dan membuat penjagaan kepada kulit itu, serta menyanyiakan isi secara keseluruhan. Kulit pertama yaitu Anda mengucapkan dengan lisan, La ilaha illallah. Ini dinamakan tauhid, melawan tadlid atau kepercayaan tiga Tuhan oknum yang ditegaskan oleh orang Nasrani. Tetapi ucapan tersebut kadang-kadang datang dari orang munafik yang berlawanan batinnya dengan lahirnya. Kulit kedua, yaitu tidak ada dalam hati yang menyalahi dan berlawanan dengan pengertian ucapan tadi. Bahkan yang zahir dari hati melengkapi kepada akidahnya, dan demikian juga membenarkannya, yaitu tauhid orang awam. Dan para ahli ilmu kalam
sebagaimana diterangkan dahulu, adalah penjaga kulit ini dari gangguan golongan bid'ah. Yang ketiga, yaitu isi. Bahwa ia melihat keadaan seluruhnya daripada Allah Ta'ala dengan tidak menoleh kepada perantaraan. Dan ia beribadah kepadanya dengan ibadah yang tunggal kepadanya. Tidak ia beribadah atau menyembah yang lain. Dan keluarlah dari tauhid ini orang-orang yang menuruti hawa nafsu. Maka tiap-tiap orang yang menuruti hawa nafsunya, dia telah mengambil hawa nafsunya menjadi Tuhannya. Berfirman Allah Ta'ala, Afara'aita manit takhoda ilahahu hawa. Artinya, adakah engkau melihat orang yang mengambil hawa nafsunya menjadi Tuhannya? Surat Al-Jasiyah ayat 23. Bersabda Nabi SAW, Tuhan yang disembah di bumi yang sangat dimarahi Allah Ta'ala ialah hawa nafsu. Dirawikan At-Tabarani dari Abi Amamah. Dan di atas yang sebenarnya, barang siapa memperhatikan, tentu mengerti bahwa menyembah berhala sebetulnya tidaklah ia menyembah berhala, tetapi ia menyembah hawa nafsunya, karena nafsunya itu condong kepada agama nenek moyangnya. Kalau ia mengikuti kecondongan itu, dan kecondongan nafsu kepada kebiasaan-kebiasaan, adalah salah satu dari pengertian yang diibaratkan dengan hawa nafsu itu. Dan keluarlah dari tauhid ini, menaruh kemarahan kepada makhluk-makhluk dan berpaling kepada mereka. Maka orang yang melihat seluruhnya berasal dari Allah Ta'ala, bagaimana akan marah kepada orang lain? Jadi itu, tauhid adalah ibarat dari tingkat ini, yaitu tingkat orang yang sidik, atau orang yang mempunyai kepercayaan penuh kepada Tuhan. Dari itu, perhatikanlah kemana diputarkan arti tauhid dan kulit mana yang dirasa puas. Maka bagaimana mereka membuat ini menjadi pegangan pada pemujian dan pembanggaan dengan apa yang namanya terpuji, serta kosong dari pengertian yang berhak akan pujian yang hakiki. Hal itu seumpama kosongnya orang yang pagi-pagi benar sudah menghadap kiblat dan membaca Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifah. Artinya, aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi karena aku memeluk agama yang benar. Dan itu adalah permulaan kedustaan. Dia menghadap Allah tiap-tiap hari, sekiranya wajah hatinya tidak menghadap Allah Ta'ala secara khusus. Sesungguhnya, jika maksudnya dengan wajah itu wajah secara zahir, maka adalah tujuan wajahnya ke Ka'bah dan tidak menuju ke lain jurusan. Ka'bah tidaklah menjadi pihak bagi Allah yang menjadikan langit dan bumi, sehingga orang yang menghadapkan ke Ka'bah berarti menghadap pada Allah Ta'ala. Maha suci Allah dari berpihak dan berdaerah. Sekiranya maksudnya dengan wajah itu wajah hati, dan memang itulah yang dimaksud oleh tiap-tiap orang yang beribadah, maka bagaimanakah dapat dibenarkan ucapan sedang hatinya bolak-balik kepada kepentingan dan keperluan duniawiyah, dan mencari daya upaya mengumpulkan harta, kemegahan, dan memperbanyak sebab-sebab dan perhatian seluruhnya untuk yang demikian. Maka bilakah ia menghadap wajah kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi? Perkataan ini adalah menerangkan hakikat tauhid. Seorang yang bertauhid, ia tidak melihat melainkan yang esa, dan tidak menghadapkan wajahnya melainkan kepada yang esa itu, yaitu mengikuti firman Allah Ta'ala.
Qulillahu thumma dharhum fi qaidihim yang abun. Artinya, katakanlah Allah, kemudian biarkanlah mereka main-main dengan percakapan kosongnya. Surat Al-An'am ayat 91. Tidaklah dimaksudkan dengan katakanlah itu perkataan dengan lisan. Karena lisan itu merupakan penterjemah atau pengalih bahasaan dari jalan. Sekali dia benar dan sekali dia bohong. Maka tempat untuk melihat Allah yang diterjemahkan oleh lisan itu ialah hati. Hatinya, tambang tauhid dan sumbernya. Perkataan keempat, zikir dan tazkir. Berfirman Allah Ta'ala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Artinya, tazkir, karena peringatan itu berguna untuk orang-orang yang beriman. Surat Az-Zariyat ayat 55. Banyaklah hadis Nabi SAW yang memuji majelis zikir itu. Seperti sabdanya, apabila kamu melewati kebun surga, maka bersenang-senanglah di dalamnya. Manakah kebun surga itu? Tanya yang hadir. Majelis-majelis berzikir saat Nabi SAW. Dalam satu hadis disebutkan, Allah Ta'ala mempunyai banyak malaikat yang mengembara di dalam dunia, selain dari para malaikat yang ada hubungannya dengan makhluk. Apabila mereka melihat majelis zikir, lalu mereka panggil-panggil satu sama lain dengan mengatakan, pergilah kepada kesayanganmu masing-masing. Lalu pergilah mereka mengelilingi dan mendengar. Dari itu, berzikirlah kepada Allah dan peringatilah dirimu sendiri. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Oleh kebanyakan juru nasihat pada masa sekarang, kita melihat mengambil yang demikian itu lalu membiasakan dengan cerita-cerita, syair-syair, doa-doa dan kata-kata yang tidak dipahami atau satah, dan pemutaran perkataan-perkataan agama atau tamat. Adapun cerita-cerita atau alkisah, maka itu bid'ah. Telah datang dari ulama-ulama yang terdahulu larangan duduk mengelilingi tukang-tukang cerita itu. Mereka mengatakan bahwa tidak ada yang demikian pada masa Rasulullah SAW. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Umar. Dan tidak ada pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar, sehingga lahirlah fitnah dan timbullah tukang-tukang cerita. Diriwayatkan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu keluar dari masjid seraya mengatakan, aku dikeluarkan oleh tukang cerita itu. Kalau tidaklah dia, maka aku tidak keluar. Berkata Domrah, aku bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, kita terimakah tukang cerita itu dengan gembira? Menjawab Sufyan, balikkanlah tukang bid'ah itu ke belakangmu. Berkata Ibnu Aun, aku datang pada Ibnu Sirin. Maka ia bertanya, hari ini tidak ada kabar? Lalu aku jawab, Amir sudah melarang tukang-tukang cerita itu bercerita. Maka menyambung Ibnu Sirin, dia sudah mendapat taufik ke jalan yang benar. Al-A'masy masuk ke Masjid Jami Basrah. Maka dilihatnya seorang tukang cerita sedang bercerita dan mengatakan, diterangkan hadis kepada kami oleh Al-A'masy
Maka Al-A'masy pun masuk ke tengah-tengah rombongan itu sambil mencabut bulu ketiaknya. Maka berkata tukang cerita itu, "Tuan, apakah tidak malu?" Jawab Al-A'masy, "Mengapa? Bukanlah saya berbuat sunah dan saudara berbuat bohong. Saya ini Al-A'masy dan tidak pernah menceritakan hadis kepada saudara." Berkata Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, "Yang paling banyak berdusta di antara manusia ialah tukang cerita dan peminta-minta." Ali radhiyallahu anhu mengusir tukang cerita dari Masjid Jami' Basrah. Tatkala didengarnya yang bercerita Al-Hasan Al-Basri, maka tidak diusirnya. Karena Al-Hasan memperkatakan tentang ilmu akhirat dan berpikir kepada mati, memperingatkan kepada kekurangan diri, bahaya amal, goresan setan dan cara menjaga diri dari padanya. Ia mengingatkan kepada segala rahmat Allah dan nikmatnya, kepada ketelidoran hamba pada mensyukurinya. Ia memperkenalkan kehinaan dunia, kekurangan, kehancuran dan kepalsuan janjinya, bahaya akhirat dan huru haranya. Maka inilah tazkir atau peringatan yang terpuji pada agama, yang meriwayatkan dorongan kepadanya pada hadis yang dirawikan Abu Dzar seperti berikut. Mengunjungi majelis zikir adalah lebih utama daripada mengerjakan sholat 1000 rakaat. Mengunjungi majelis ilmu adalah lebih utama daripada mengunjungi 1000 orang sakit. Mengunjungi majelis ilmu adalah lebih utama daripada bertakziah 1000 jenazah. Lalu ditanyakan, "Wahai Rasulullah, dan dari membaca Al-Quran?" Maka Nabi SAW menjawab, "Adakah bermanfaat membaca Al-Quran selain dengan ilmu?" Diriwayatkan Ibnu Jawri dan Ubaidah As-Salman dari Umar. Berkata Anto radhiyallahu anhu, majelis zikir itu menutupkan 70 majelis yang sia-sia atau tempat tontonan. Hadis-hadis di atas telah dipergunakan oleh orang-orang yang kotor untuk alasan kepada membersihkan diri dan mengalihkan nama tazkir kepada khurafat yang dibuat mereka. Mereka lupakan cara zikir yang terpuji dan menyibukkan diri dengan cerita-cerita yang membawa kepada perselisihan, kepada menambah dan mengurangi, dan berlawanan dengan cerita yang ada di dalam Al-Quran dan menambahkan kepadanya. Di antara cerita-cerita itu, ada yang bermanfaat mendengarnya dan ada yang madorot meskipun benar. Orang yang membuka pintu itu kepada dirinya, maka bercampurlah antara benar dan bohong, yang bermanfaat dan yang madorot. Dari itu maka dilarang daripadanya. Karena demikianlah, maka berkata Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, alangkah berhajatnya manusia kepada tukang cerita yang benar. Jika cerita itu termasuk cerita Nabi-Nabi alaihissalam yang berhubungan dengan urusan agama, dan tukang ceritanya itu benar, dan ceritanya tidak salah, maka menurut saya diperbolehkan.